Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan tidak lupa bahagia. Bertemu kembali dengan channel Physics Education. Pelajaran fisika kelas 11 program MIA. Pembelajaran mengenai gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Bersama saya Khalilur Rahman, Guru MAN 3 Cirebon. Pada pembelajaran kali ini, yaitu pada kompetensi dasar 3.9, yaitu menganalisis besaran-besaran fisis gelombang berjalan dan gelombang stasioner pada berbagai kasus nyata. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa mampu menganalisis persamaan-persamaan gelombang berjalan. Yang kedua, siswa mampu menganalisis persamaan-persamaan gelombang stasioner. Mari kita ikuti pada pembelajaran yang pertama, yaitu pada persamaan gelombang berjalan. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah sebuah gelombang berjalan yang terbentuk dari partikel-partikel tali. Bagaimana menentukan simpangan tiap partikel pada tali? Kita analisis bersama-sama ya. Jika kita gambarkan dalam sebuah grafik ya, membentuk grafik pada sumbu X yang menyatakan tentang waktu gelombang berjalan, kemudian pada sumbu Y adalah simpangan. Kemudian titik P kita tempatkan dimisalkan sebuah partikel dari tali yang bergelombang. Gelombang tersebut memiliki panjang gelombang lambda dan cepat terambat V, dan X adalah jarak dari titik O ke titik P. Dengan sudut theta yang membentuk O menuju ke titik P, maka waktu yang dibutuhkan gelombang untuk mencapai titik P dari titik O adalah TP. Sehingga jika titik O telah bergetar selama T sekon, maka titik P bergetar pada waktu TP sama dengan T waktu secara keseluruhan dikurangi X dibagi dengan V. Persamaan getaran dapat dinyatakan dengan Y sama dengan A sinus theta. Jika omega menunjukkan kecepatan radial, maka omega sama dengan theta per T, sehingga theta sama dengan omega T. Sehingga persamaan simpangan di titik P dapat dituliskan dengan Y sama dengan A sin omega TP.
Sehingga persamaan simpangan di titik P dapat dirumuskan dengan Y sama dengan A sin omega T min X per V. Ingat, Y adalah simpangan, kemudian A adalah amplitudo, omega merupakan kecepatan radial, T adalah waktu keseluruhan, X adalah jarak titik P terhadap titik O, sedangkan V adalah kecepatan rambatannya. Jika kecepatan radialnya adalah omega sama dengan 2pi per T periode dan V adalah panjang gelombang per periode, maka persamaan simpangan gelombang dapat dirumuskan Y sama dengan A sin 2pi per T periode dikalikan T waktu secara keseluruhan dikurangi X per V, atau dapat dituliskan Y sama dengan A sin 2pi T per T periode dikurangi X per lambda. Sehingga dapat kita simpulkan fase gelombangnya adalah T per T periode dikurangi X per lambda. Sedangkan sudut gelombangnya theta sama dengan 2pi T per T dikurangi X per lambda. Jika bilangan gelombang kita nyatakan dengan K sama dengan 2pi per lambda, maka persamaan simpangan dapat kita tuliskan dengan Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX. Maka di sini ada perjanjian tanda. Jika gelombang merambat mula-mula ke arah kanan, maka K-nya menjadi negatif. Sedangkan jika gelombang merambat ke arah kiri, maka K-nya akan bernilai positif. Untuk nilai amplitudo positif, yaitu A+, jika simpangan pertama ke arah atas. Dan apabila simpangan yang pertama ke arah bawah, maka amplitudonya akan bernilai negatif atau A-. Tapi tidak semua gelombang bergetar dimulai dari titik sudut 0 derajat. Misalkan dimulai dari sudut V0, maka kita gambarkan sebagai berikut. Jadi dimulainya bukan dari titik 0, melainkan dari titik V0. Bagaimana persamaannya? Persamaannya dapat ditunjukkan dengan Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX plus C0. Kemudian bagaimana fase dan beda sudut fasenya? Dimisalkan sebuah gelombang, kita nyatakan sebuah partikel A yang berjarak XA dan partikel B yang berjarak XB. Maka bagaimana beda fase antara titik A dan titik B? Dapat kita nyatakan C sama dengan T per T min X per lambda. Sehingga beda fasenya adalah delta C sama dengan T
T per T min XP per lambda dikurangi T per T min XA per lambda. Sehingga dapat kita nyatakan bahwa beda fase antara titik A dengan titik B dapat dinyatakan dengan delta C sama dengan min delta X per lambda. Sehingga beda sudut fasenya dapat dinyatakan dengan delta theta sama dengan min 2pi delta X per lambda. Dengan demikian, bagaimana kecepatan perambatan? Yang kita dapat nyatakan kecepatan perambatan itu adalah V sama dengan 2pi kali F atau V sama dengan 2pi per T periode. V sama dengan delta lambda F atau F lambda kita kalikan dengan 2pi per 2pi. Maka dapat kita nyatakan 2πf adalah omega dikali lambda per 2pi. Maka persamaan ini dapat kita nyatakan omega per 2pi per lambda. Atau jika 2pi per lambda adalah K, maka V sama dengan omega per K. K adalah bilangan gelombang. Dari persamaan bahwa Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx, maka V dapat dinyatakan dengan koefisien T yaitu omega dibagi dengan koefisien X yaitu K. Jadi kecepatan perambatan dapat dinyatakan V sama dengan omega per K sama dengan koefisien T per koefisien X. Bagaimana dengan kecepatan getaran di titik P dan percepatan getaran pada titik P? Kecepatan getaran di titik P adalah diferensial pertama atau turunan pertama dari persamaan simpangan di titik P terhadap waktu. Sehingga Vp sama dengan dy per dt sama dengan d A sin omega t min kx per dt. Hasil turunannya dapat dinyatakan dengan Vp sama dengan omega dikali A cos omega T min Kx. Omega adalah kecepatan radial 2pi per T atau 2pi kali F. A adalah amplitudo. T adalah waktu keseluruhan gelombang terjadi. K adalah bilangan gelombang yaitu 2pi per lambda. Sedangkan X adalah jarak titik P dari 0. Kemudian bagaimana dengan percepatan getarannya? Percepatan getaran di titik P dapat dinyatakan dengan diferensial kedua dari persamaan simpangan di titik P terhadap waktu, atau diferensial pertama persamaan simpangan di titik P terhadap waktu. Jadi AP sama dengan dVp per dt sama dengan d omega A cos omega T min Kx per dt. Atau percepatan getarannya adalah sama dengan min omega kuadrat A sin omega T min Kx
sama dengan min omega kuadrat YP. Jadi inilah kecepatan getaran Vp dan percepatan getaran AP. Mari kita buat sebuah contoh soal berikut. Persamaan gelombang pada seutas tali dinyatakan dengan Y sama dengan 0,04 sin 0,2 pi dikalikan 40T min 5X dengan X dan Y dalam sentimeter dan T dalam sekon. Tentukan A. Arah perambatan gelombang, B. Amplitudo gelombang, C. Frekuensi gelombang, D. Bilangan gelombang, E. Panjang gelombang, F. Kecepatan rambat gelombang, G. Kecepatan getaran jika ditentukan di titik X yang berjarak 5 cm pada saat waktunya T sama dengan 2 sekon. Dan H. Sudut fase gelombang dan beda fase gelombang antara X1 sama dengan 2 cm dan X2 sama dengan 5 cm pada saat T sama dengan 2 sekon. Maka dapat kita selesaikan. Yang diketahui pada soal tersebut adalah Y sama dengan 0,04 sin 0,2 pi dikalikan 40T min 5X, atau dapat kita nyatakan, kita masukkan 0,2 pi dalam kurung, maka 0,04 sin 8 pt min px, yaitu 0,2 pi kali 40T adalah 8 pt dan 0,2 pi dikalikan minus 5x adalah px. Secara umum, rumus untuk menyatakan persamaan simpangan adalah Y sama dengan A sin omega T min Kx. Jadi kita samakan Y dalam soal dengan rumus umumnya. Sehingga kita jawab untuk pertanyaan yang pertama, karena tanda koefisien X adalah negatif, maka gelombang merambat ke arah kanan atau ke arah X positif. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana amplitudonya? Amplitudonya besar dari amplitudo adalah A sama dengan 0,04 cm. Kita samakan dari rumus umum dengan rumus simpangan dalam pertanyaan di soal. Kemudian kita nyatakan amplitudonya adalah positif, maka gelombang pertama akan bergetar ke atas. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita ketahui bahwa omeganya adalah 8 pi rad per sekon, sehingga kecepatan sudut kita ketahui omega sama dengan 2 pi kali F, maka 2 pi F sama dengan 8 pi, sehingga kita bisa menyatakan F sama dengan 8 pi per 2 pi, atau F sama dengan 4 Hz. Jadi frekuensi pada gelombang tersebut adalah 4 Hz. Bagaimana dengan bilangan gelombangnya? Bilangan gelombang
kita nyatakan. Berarti pi ya. K sama dengan pi per sentimeter. Karena rumus bilangan gelombang K sama dengan 2pi per lambda, maka akan diperoleh sebagai berikut. 2pi per lambda sama dengan K, dengan nilai K adalah pi, sehingga lambda dapat dinyatakan sebagai 2 cm. Bagaimana dengan cepat rambat gelombang? Bisa dengan menggunakan dua cara, yaitu dapat dinyatakan V sama dengan lambda F. Lambdanya adalah 2 cm, sedangkan frekuensinya adalah 4. Maka V sama dengan 8 cm per sekon. Atau bisa juga V sama dengan koefisien T dibagi koefisien X, atau sama dengan koefisien T adalah 8pi dan koefisien X adalah pi, sehingga V juga dapat dinyatakan dengan 8 cm per sekon. Bagaimana dengan kecepatan getarannya? Yaitu pada titik X 5 cm pada saat T sama dengan 2 sekon. Silakan untuk kalian latih sendiri. Kita sudah merumuskan bahwa V sama dengan omega A cos omega T min Kx. V ini adalah kecepatan getaran di sebuah titik, yaitu yang berjarak 5 cm. Bagaimana dengan fase gelombangnya? Fase gelombang dapat dinyatakan C sama dengan 2pi dikalikan T per T periode dikurangi Kx, atau sama dengan omega T min Kx. Oke, untuk melatih pada persamaan simpangan gelombang berjalan, silakan kalian buat pertanyaan-pertanyaan ini untuk dijawab, dan Bapak tunggu hasil jawabannya. Apabila ada banyak pertanyaan, silakan hubungi secara langsung melalui komentar dalam video ini, atau dapat melakukan japri melalui WhatsApp atau grup di dalam kelas. Demikian pelajaran dari Bapak, dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.